Selamat sore, kita bertemu pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan perdana ini, kita akan membahas ruang lingkup, materi perkuliahan, mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan, yang meliputi pemahaman mengenai capaian pembelajaran mata kuliah dan ruang lingkup materi pembelajaran, serta nanti secara partisipatif menyusun dan menyepakati kontrak perkuliahan. Materi perkuliahan minggu pertama ini kita akan selesaikan dalam satu kali pertemuan pada minggu ini. Pada minggu kedua kita akan melanjutkan kepada materi pokoknya. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami capaian pembelajaran mata kuliah dan ruang lingkup materi pembelajaran mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan, dan nantinya kita akan menyepakati kontrak perkuliahan. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama tentang manfaat mata kuliah, bahan kajian perkuliahan, capaian dan indikator capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, tugas-tugas, serta materi dan sumber belajar. Yang kedua, kriteria dan standar penilaian. Yang ketiga, jadwal perkuliahan, dan terakhir yang keempat, tata tertib perkuliahan. Materi pertama, kita akan membahas manfaat mata kuliah, bahan kajian, capaian dan indikator capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, tugas-tugas, bahan kajian, dan capaian pembelajaran mata kuliah. Terkait manfaat mata kuliah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu atau mempunyai pemikiran yang komprehensif, analitis, dan kritis dalam memahami keanekaragaman hayati, sumber daya hayati, termasuk sumber daya hayati perairan, dan konservasi sumber daya hayati perairan, peranan dan pendekatan serta kategori konservasi sumber daya hayati perairan, isu-isu konservasi di sektor perikanan, serta prinsip pendekatan dan teknik pemulihan sumber daya hayati perairan. Yang kedua, mahasiswa dapat membentuk kecakapan secara partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam menerapkan kaedah dan atau prinsip dan pendekatan konservasi sumber daya hayati perairan. Dan ketiga, mahasiswa dapat secara sistematis mengembangkan pola pikir dan pola sikap dalam menemukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya hayati perairan melalui pendekatan konservasi. Nah, bahan kajian dari mata kuliah ini meliputi fungsi, manfaat, nilai, dan ancaman sumber daya hayati, pengertian, makna, konsep, dan pentingnya konservasi. Ketiga, tujuan dan sasaran konservasi sumber daya hayati. Keempat, konservasi genetik, konservasi spesies, dan
konservasi ekosistem. Kelima, isu-isu konservasi di sektor perikanan. Keenam, konservasi dan ekowisata. Ketujuh, praktik perikanan ramah lingkungan. Dan 8, pemulihan sumber daya hayati perairan. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah meliputi diharapkan nanti mahasiswa memahami nilai sumber daya hayati perairan, menguasai kaedah-kaedah konservasi sumber daya hayati perairan bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan. Yang ketiga, menentukan sikap dalam penerapan konsep dan prinsip konservasi sumber daya hayati di bidang perikanan. Dan keempat, memecahkan berbagai permasalahan serta menjelaskan prasyarat dan implikasi-implikasi dari tercapainya tujuan dan sasaran konservasi sumber daya hayati perairan. Nah, strategi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi pertama, ceramah tatap muka baik secara online maupun offline, pemutaran multimedia, tanya jawab, pemecahan kasus, dan latihan soal. Yang kedua, ada tugas-tugas untuk memperdalam materi perkuliahan yang telah dibahas. Yang ketiga, praktek lapangan dan simulasi. Yang keempat, kuis akan diberikan minimal 3 kali sebelum ujian tengah semester dan 3 kali sebelum ujian akhir semester. Dan penilaian berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester secara terjadwal. Nah, dalam pembelajaran ini, mahasiswa akan diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Pertama, membuat resume atau ringkasan untuk setiap bahan kajian perkuliahan yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian membuat bahan kajian tertentu yang ditugaskan untuk memperkaya bahan kajian perkuliahan yang telah dibahas. Ketiga, membuat paper individu dengan judul atau tema yang akan ditentukan kemudian. Dan keempat, membuat paper kelompok dengan judul atau tema yang akan ditentukan kemudian. Jika kondisi masih pandemi, mahasiswa kita tidak bisa kuliah tatap muka, maka nanti tugas keempat kita tiadakan. Nah, materi kedua kita akan membahas kriteria dan standar penilaian. Jadi penilaian akhir dari pembelajaran ini ada beberapa kriteria. Ya. Yang pertama adalah sikap. Ini porsinya adalah bobotnya 20%, yang terdiri dari kehadiran, ketertiban, keaktifan, dan motivasi dalam pembelajaran. Kemudian pengetahuan dinilai berdasarkan kuis, tugas-tugas resume, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, bobotnya 45%. Dan keterampilan, ini berupa karya pembuatan paper, presentasi, praktikum, dengan bobot 35%. Nah, standar nilai, jika nilai akhir 80 sampai 100 ini dapat nilai mutu A, 66 sampai 80 ini dapat nilai B, 55 sampai 65,9 C, dan kurang dari 55 tidak lulus. Di sini ada nilai tunda, artinya jika mahasiswa tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur penilaian karena alasan penting yang bisa diterima dan dibuktikan dengan dokumen, maka kepadanya diberikan nilai tunda T dengan ketentuan nilai tunda ini harus diselesaikan dalam rentang waktu upload nilai secara online belum berakhir. Jadi masih dalam rentang waktu upload nilai.
Nah, nilai T yang tidak diselesaikan, artinya mahasiswa tidak menyelesaikannya dalam kurun waktu di atas, akan dikonversi oleh sistem secara otomatis ke dalam angka 0, sehingga dapat dikatakan tidak lulus, ya, mendapatkan nilai E. Yang ketiga, jadwal perkuliahan. Secara keseluruhan kita akan bertemu dalam 18 minggu, nanti minimal 16 pertemuan, termasuk 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ini adalah minggu pertama, kita sudah membahas tentang pendahuluan. Minggu kedua dan ketiga, nanti kita akan membahas sumber daya hayati perairan. Minggu keempat, kelima tentang konservasi. Minggu keenam, konservasi sumber daya genetik. Minggu ke-7, 8, konservasi jenis. Minggu ke-9 kita UTS. Lanjutkan minggu ke-10 sampai 13, 3 minggu, ini konservasi ekosistem. Minggu ke-14, perikanan ramah lingkungan. Minggu ke-15, konservasi sumber daya hayati perairan untuk mendukung ekowisata berdaya saing. Minggu ke-16 sampai 17, pemulihan sumber daya hayati perairan. Dan terakhir, minggu ke-18, ujian akhir semester. Yang keempat, tata tertib perkuliahan. Nah, karena perkuliahan masih dilakukan secara online, di sini mahasiswa setiap perkuliahan wajib mengisi daftar hadir tidak melebihi 30 menit dari awal waktu perkuliahan. Karena sistem secara otomatis kalau lebih dari 30 menit, maka tidak akan bisa mengisi kehadiran atau ditolak kehadirannya. Berikutnya, mahasiswa tetap online mengikuti perkuliahan. Jika tidak ada respon selama diskusi, ya, dianggap tidak mengikuti perkuliahan, walaupun sudah mengabsen. Berikutnya, mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian akhir bila tingkat kehadiran perkuliahannya kurang dari 75%. Jadi silakan kalikan, ya, misalnya kita pertemuan 16 kali, 75% dari 16 kali pertemuan itu berapa minimal yang harus diikuti. Kemudian tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Ya, tugas tidak akan dinilai apabila dikumpulkan di luar waktu yang telah ditetapkan. Jika ditemukan tugas merupakan hasil plagiat, maka nilai akan dikompensasi. Di samping itu, dosen juga akan mengikuti tata tertib perkuliahan. Nah, dosen terlambat 30 menit tanpa pemberitahuan sebelumnya, mahasiswa dapat meninggalkan perkuliahan. Ya. Dosen juga harus melaksanakan perkuliahan minimal 14 kali dalam satu semester. Kemudian memfasilitasi, mengarahkan mahasiswa untuk mencari, mengakses bahan kajian, atau referensi atau materi pembelajaran yang relevan, memfasilitasi, memotivasi, memberi tutorial dan umpan balik kepada mahasiswa, ya, memeriksa, menilai, dan memberikan nilai sesuai kriteria penilaian yang telah ditetapkan yang kita bahas tadi. Kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian dosen. Nah, jadi demikian materi pembelajaran hari ini, minggu pertama.
Selanjutnya kita akan diskusikan tentang ruang lingkup termasuk tata tertib perkuliahan. Jika sudah kita sepakati, maka ini akan menjadi acuan selama mahasiswa dan dosen melaksanakan perkuliahan konservasi sumber daya hayati perairan ini pada semester 5 ini. Kita akan diskusi secara online pada sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.